Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga limpahan karunia rezeki dan hidayahnya tercurah kepada kita semua. Kembali di sini kita akan membahas, ya, ini berkaitan tentang penyesatan, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam terhadap Islam. Kali ini kita masih kembali akan membahas satu video dari seorang apologet, yaitu dari Bung Deki Ngada. Ini yang terakhir mungkin ada ketinggalan karena ada 5 kemarin video berseri dia yang katanya self-defeating, yang ia berikan ini untuk balasan terhadap video daripada Dr. Saniho Munir. Namun Dr. Saniho Munir juga menganggap ini bukan jawaban dia. Tapi di sini kita membahas ini sebagai bagian daripada untuk menjelaskan tuduhan yang tidak benar, fitnah, ataupun kesalahan pemahaman daripada mereka terhadap Islam. Di sini ada beberapa hal dari 5 video berserinya. Ini yang pertama sebenarnya yang ia sampaikan, cuman kemarin kita membahasnya malah dari ujung, ya, dari yang kelima, nggak berurut acak. Terakhir yang ini yang pertama malahan. Untuk itu coba kita lihat dulu seperti apa pembahasan dia yang menyebutkan bahwa Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan segala sesuatu ciptaannya yang di bawah daripada dirinya, dan ini disebut saudara Diki sebagai perbuatan syirik. Ini yang akan kita bantah. Teman, kita lihat dulu potongan dari videonya. Kalau yang mau lihat video aslinya silahkan aja langsung ke video aslinya, ada di deskripsi kita sampaikan, sehingga kita jelas bisa mengetahuinya seperti apa fitnah yang dilontarkannya, tuduhan yang tidak berdasar ia sampaikan. Silakan kita lihat dulu potongan videonya. Bahwa di dalam dunia milik Tuhan, dunia yang sangat indah ini, tidak ada satu agama pun, tidak ada satu teologi pun yang sedemikian menghancurkan dirinya sendiri dengan premis-premis teologinya sendiri. Tidak ada satu teologi pun yang menghancurkan dirinya sendiri selain Islam dengan klaim-klaimnya di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis, termasuk berdasarkan ocehan dari para lulusan dari University of Nonsense di negeri Stupidity, di mana Anda termasuk salah satu di antaranya. Nah, saya tahu bahwa Anda mulai penasaran sekarang, Tuan Saniho Munir. Karena itu saya akan segera membuka bingkisan sederhana ini sambil meminta Anda membantu saya untuk mengikuti runut dan rentetan argumen-argumen yang akan saya paparkan berikut ini. Pertama, Anda bersama dengan rekan-rekan Anda percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, baik di dalam pribadinya maupun di dalam esensinya. Tidak ada yang setara dengan Dia, dan tidak boleh ada yang lain yang diasosiasikan dengan Dia. Barang siapa mengasosiasikan sesuatu atau seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu pasti melakukan dosa tak terampuni yang Anda sebut dengan sebutan syirik. Itulah konsep yang bagi Anda merupakan pure monotheism, monoteisme yang murni, atau sebutan favorit Anda bersama dengan rekan-rekan Anda, konsep
tauhid. Sebuah konsep yang sederhana memang, tetapi kesederhanaan itulah yang persis sebentar lagi akan meledakkan dirinya sendiri lebih cepat dari seekor jihadis melakukan bom bunuh diri. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali di dalam Quran mengangkat sumpah. Dia bersumpah demi Quran, surat 36 ayat 2. Dia bersumpah demi hidupnya Muhammad, surat 15 ayat 72. Dia bersumpah demi para malaikat, surat 79 ayat 1. Dia bersumpah demi bintang-bintang yang jatuh, falling stars, surat 56 ayat 75. Dia bersumpah demi bumi, surat 91 ayat 6. Dia bersumpah demi matahari terbenam bersama warna kemerah-merahannya, surat 84 ayat 16. Dia bersumpah demi angin, surat 51 ayat 1. Dia bersumpah demi kota Mekah, surat 90 ayat 1. Dia bersumpah demi pohon ara. Dia bersumpah demi pohon zaitun. Dia bersumpah demi bukit Sinai atau gunung Sinai, surat 95 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahkan dia bersumpah demi segala sesuatu yang tidak terlihat maupun yang terlihat, surat 69 ayat 38 ayat 39. Dengan kata lain, wahai Tuan Saniho Munir, kalau kita mencintai keringkasan, maka Allah mau bersumpah demi segala sesuatu. Karena di dalam dunia ini, jika segala sesuatu kita kategorikan menjadi sangat sederhana, maka kita akan mendapati dua kategori, hal-hal yang terlihat maupun hal-hal yang tidak terlihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala persis menyatakan, dia bersumpah demi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita juga bahkan bisa membuatnya terkesan lebih grafik dengan menarik inferensi-inferensi dari fenomena sumpah menyumpah di dalam Quran, dengan menyatakan Allah mau bersumpah demi babi yang Anda haramkan dengan segenap jiwa raga Anda. Jadi saya berharap mulai sekarang Anda mulai belajar untuk makan daging babi, Tuan Saniho Munir. Allah mau bersumpah demi kecoa, bersumpah demi laba-laba, bersumpah demi anjing, bersumpah demi lebah, bersumpah demi jin, bersumpah demi malaikat, dan tentu saja Allah mau bersumpah demi setan-setan. Sebab ketika dia menyatakan dia bersumpah demi yang terlihat dan yang tidak terlihat, dia tidak mendiskualifikasi setan dari daftar hal-hal yang di atasnya dia menarik sumpah. Dan tentu saja Allah juga bersumpah demi gereja, menara gereja, bangku gereja, mimbar di gereja, lonceng gereja. Dan karena itu mulai sekarang Anda bersama dengan rekan-rekan Anda harus mulai berhenti melakukan demo-demo dan membakar-bakar gereja layaknya Anda membakar petasan. Nah, saya tahu Anda mulai menekan dada Anda sekarang, wahai Tuan Saniho Munir. Tapi saya berharap Anda masih bisa menahan diri, karena saya masih punya satu poin menarik, poin yang terakhir, poin yang ketiga di dalam bingkisan syair ringkas yang sederhana ini. Premis teologis yang secara universal diakui adalah bahwa pihak yang mengangkat sumpah demi sesuatu, dia melakukan itu karena sesuatu yang di atasnya dia mengangkat sumpah memiliki otoritas yang lebih tinggi dari pihak yang mengangkat sumpah. Itulah sebabnya kalau Anda membaca Alkitab, mengambil sedikit waktu membaca Alkitab, Anda akan mendapati bahwa Yahweh di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru mengangkat sumpah selalu demi dirinya sendiri. Dan itu diringkas oleh penulis surat Ibrani ketika merujuk kepada sumpah yang diangkat oleh Yahweh mengenai janjinya kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16-17. Penulis surat Ibrani berkomentar, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ibrani pasal 6 ayat 13. Nah, Anda melihat logiknya sekarang.
sumpah diangkat berdasarkan otoritas yang lebih tinggi dari pihak yang mengangkat sumpah. Nah, karena tidak ada yang punya otoritas yang lebih tinggi daripada Tuhan, maka ketika Tuhan mengangkat sumpah, Tuhan harus mengangkat sumpah demi dan atas dirinya sendiri. Itu adalah logik dari premis teologis yang diterima secara universal. Nah, alih-alih mengangkat sumpah demi dirinya sendiri dan hanya demi dirinya sendiri, fenomena sumpah menyumpah di dalam Quran memperlihatkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian sembrononya mengangkat sumpah demi segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Dan dengan demikian inferensi maha kristal dari fenomena sumpah menyumpah itu di dalam Quran mengharuskan kita untuk berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh dirinya, menelanjangi dirinya sebagai pihak yang otoritasnya berada di bawah hal-hal yang di atasnya dia mengangkat sumpah. Dan in fact, dia meringkas itu dengan menyatakan dia bersumpah demi yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dan itu berarti secara literal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu di luar dirinya memiliki otoritas yang berada di atas otoritasnya sendiri. Nah, fenomena sumpah menyumpah semacam itu tidak kelihatan seperti sosok Tuhan yang setuju dengan konsep tauhid yang Anda sebut sebagai pure monotheism dan yang Anda kemukakan dan dentumkan dan sebarluaskan dengan propaganda disertai dengan ancaman bahwa mereka yang melakukan syirik mengasosiasikan sesuatu yang lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibakar di dalam neraka yang kekal. Sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kelihatan sama sekali persis sebagai sosok yang setuju dengan konsep tauhid. In fact, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran melakukan syirik berkali-kali. Di video tadi ia menyebutkan bahwa Allah telah berbuat syirik karena bersumpah demi sesuatu yang otoritasnya itu di bawah daripada Allah itu sendiri. Benarkah itu? Dia menyebutkan hal ini dengan premis. Jadi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu dasarnya, premisnya. Kenapa kita bahas dulu premisnya? Karena ketika premisnya salah, maka kesimpulannya akan salah. Dia berdalil menggunakan bahwa premis dia tadi yang menyebutkan bahwa sumpah itu harus diangkat atas sesuatu yang lebih tinggi daripada yang mengangkat sumpah. Ia ambil dalil dari Ibrani di 6:13. Sebab Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ya, benar. Dalil ini. Sepintas premisnya boleh kita akui. Tapi jangan lupa bahwa di Alkitab juga tertulis bahwa di Amos 8 ayat ke-7, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Di Alkitab mungkin ada yang berbeda terjemahannya, ada yang menyebutkannya unified, ada yang menyebutkan excellency, tapi itu bukan masalah karena sama maksudnya dalam apa yang kita maksudkan bahwa Tuhan juga bersumpah demi sesuatu yang di luar dirinya dan itu di bawahnya. Ini disebutkan di Amos pasal 8 ayat ke-7. Jadi ketika premisnya salah, maka kesimpulannya juga salah. Dan apalagi yang mau dibahas?
Selesai. Kita bahas lagi salah yang kedua. Kesalahan yang kedua, yang pertama, ia menuduh bahwa Allah telah berbuat syirik karena sumpah-sumpah yang dilakukan Allah dengan sesuatu yang di bawahnya, dengan ciptaannya. Mungkin ini pun termasuk kesalahan fatal. Kenapa? Bagaimana Allah berbuat syirik? Sementara arti syirik itu apa? Kalau kita sungkan mau lihat tafsir penjelasan tentang makna syirik dalam Islam secara maknanya, bisa dilihat kamus besar bahasa Indonesia. Arti syirik seperti apa? Kita bacakan ya. Syirik itu adalah penyekutuan Allah dengan yang lain. Jadi masalah pengakuan kemampuan ilmu dengan kemampuan dan kekuatan Allah. Pengabdian selain kepada Allah Ta'ala dengan menyembah patung, tempat keramat, kuburan, kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Ini artinya kan perbuatan manusia yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Loh, kalau Allah menyekutukan, menyembah siapa lagi? Ini perbuatan syirik ini kan adalah yang disematkan kepada manusia, yang dia menyembah kepada selain Allah, yang mengakui ada kekuatan yang lain selain Allah. Ini kesalahan yang kedua. Premisnya salah. Makna yang ia bangun juga salah. Konsep yang dia bangun, dia menyebutkan Allah syirik. Tapi makna syirik sendiri dia tidak paham. Apalagi yang mau dibahas? Tentu kesimpulan yang akan diambil juga akan salah. Tapi karena dia menyebutkan banyak dalil tadi, bagaimana Allah bersumpah dalam Al-Quran, kita sempatkanlah untuk membahasnya sedikit. Tadi udah banyak dibahasnya, diambilnya lengkap, nama ayat, nama suratnya, nama ayatnya ya sebutkan. Kita ambil aja satu yang di ujung ya, yang dia sebutkan hingga dia menyebutkan bisa bersumpah dengan segala sesuatu yang lainnya ia tampilkan, yaitu yang disebut di surat Al-Haqqah, yaitu surat ke-69. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Fala uqsimu bima tubasirun wa ma la tubasirun. Ini bahasa Arabnya. Hal ini tentu berkaitan dengan ciptaan Allah. Gak pula bangku itu pun disamakan ya, enggak lah. Ini berkaitan dengan ciptaan Allah. Ini disebutkan di surat Al-Mulk ayat ke-3 dan ke-4. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Udah berapa kali ini? Allah perintahkan tadi, lihat pada ciptaan Allah, adakah yang gak seimbang? Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat yang tidak seimbang? Balik lagi. Di ayat keempatnya Allah tegaskan lagi. Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu.
dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Ini Allah sebutkan. Jadi ketika Allah bersumpah dengan segala sesuatu ciptaannya, ini mengingatkan, meyakinkan orang-orang yang sombong, merasa benar sendiri, merasa bahwa tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pencipta segala sesuatu yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Bahkan Allah untuk meyakinkan orang-orang seperti ini cukup menggunakan perumpamaan lalat. Iya, lalat sebagai perumpamaannya. Ini disebutkan di surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru itu selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Ini Allah sebutkan. Jadi seandainya dia menyebutkan tadi Rekim sumpah dengan kecoa, dengan babi, dengan lain sebagainya. Bahkan jika Allah bersumpah dengan lalat pun, orang yang mampu berpikir jernih, orang yang berhati bersih, orang itu akan berpikir. Apa disebut Allah? Tidak akan mampu kalian menciptakan lalat, sekalipun kalian bersatu untuk menciptakannya. Bahkan jika ada sesuatu, mungkin makanan, nempel lalat di makanan kita, kan ada yang diambilnya. Nggak sanggup kita ngambil kembali apa yang telah direbut lalat tadi. Itu bahasa daripada ayat ini. Jadi Allah tegaskan, sungguh lemah orang yang menyembah sesuatu selain Allah, dan lemah pula yang disembahnya. Atau mau perumpamaan lain, janganlah demi matahari, demi malam, demi yang lainnya, macam disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan demi nyamuk pun, kalaupun bersumpah Allah demi nyamuk, disebutkan itu orang yang berhati bersih, berpikir jernih, itu akan menyadarkan diri, berpikir bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana agungnya ciptaan Allah. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Tengok, kurang kecil apa lagi? Berupa nyamuk dan yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Sekalipun itu disebutkan dengan perumpamaan nyamuk dan yang lebih kecil, yang lebih rendah, sungguh manusia itu gak bisa sombong. Ini harusnya menjadikan ia takjub dan sadar bahwa ia hanya seorang hamba yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya selama di dunia. Sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Ini untuk menjawab
Saudara Deki, yang menyebutkan bahwa Allah berbuat syirik karena mengangkat sumpah dengan segala sesuatu ciptaannya yang rendah. Ya, ketika Allah bersumpah, Allah mohon sumpah meyakinkan siapa? Meyakinkan manusia, meyakinkan hamba-hambanya. Ya cukup dengan segala sesuatu yang lain, yang bahkan manusia tidak bisa menciptakannya, tidak bisa mengimbanginya, tidak bisa sombong sekalipun terhadap seekor nyamuk. Allah menyebutkan demi matahari, demi bulan. Bukan tidak sedikit manusia yang ada menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Itu keagungan-keagungan. Allah juga menyebutkan demi kota Mekah. Coba lihat apa yang ada dengan kota Mekah. Bagaimana keutamaan kota Mekah? Bisa kita lihat dari dulu hingga saat ini dan akan datang. Sebagai kota, salah satu kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Oke, mungkin ini aja. Oh ya, kalau ada yang udah mungkin pernah sempat melihat video Bung Deki ini, mungkin ada sempat terlihat bahwa di ujung videonya dia seperti agak menyindir atau mencibir lah ya, tentang sunnah kencing berjongkok. Ya, dia menyebutkan agar Dr. Sani Munir untuk belajar untuk kencing jongkok sunnahnya, dan cebok dengan 3 batu. Untuk kencing dengan berjongkok, saya mungkin tidak mengajak Bung Deki untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, karena mengikuti sunnah Nabi SAW itu hanyalah kepada orang-orang yang meyakini beliau sebagai Nabi SAW, Nabi utusan Allah, Rasulullah SAW. Cukup lihat dari khasiat kesehatan bagi laki-laki yang mau kencing berjongkok. Kalau perempuan memang jongkoknya kan. Jadi khasiat kesehatan bagi pria yang kencing berjongkok. Lihat aja di artikel-artikel, di penelitian. Seperti apa khasiat orang yang kencingnya jongkok. Jadi lihat aja dari kesehatan. Gak usah sampai mengimani lah dulu. Itu cukup kami aja dulu. Baru kedua tentang cebok dengan 3 batu. Saudara Bung Deki juga mungkin gak paham dengan konteks daripada hadis ini. Sunnah ini, hadis ini kan berkaitan ketika seseorang tidak mendapati air. Bagaimana dia bertaharah, bagaimana dia bersuci, bagaimana dia membersihkan ketika tidak ada air. Cukup dengan 3 batu. Tidak boleh dengan kotoran, tidak boleh dengan tulang. Dengan 3 batu. Ketika tidak ada air. Tapi ketika ada air, bersihkan. Bahkan Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana kebersihan, bagaimana bersuci dengan baik dan menggunakan air dengan baik. Mungkin kalau Bung Deki mau melihat sejarah ketika Islam disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana untuk bersuci, membersihkan diri dengan air, nggak lihat kondisi di Barat ketika itu, bagaimana dunia pada saat itu. Bahkan ada ratu yang sepanjang hidupnya mungkin nggak mandi, alergi dengan mandi, cukup hanya dengan wangi-wangian. Terbayang orang nggak mandi-mandi. Itu kejadian di Barat ketika Islam sudah mengenalkan bagaimana untuk mandi. Sementara di dunia belahan lain orang takut dengan mandi. Bahkan itu sampai sekarang mungkin masih ada. Jadi mungkin ini video kita sampaikan pada sampaikan
pada saat ini aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.